Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Praktikum Teknologi Basis Data di modul kelima. Di sini kami akan membahas tentang Grab Database. Tetapi sebelum kami membahas Grab Database, ada baiknya kami memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Fadlun Harahap dengan NIM 87, kemudian ada Intan dengan NIM 39, ada Danar dengan NIM 93, kemudian Siti Nur Aziza dengan NIM 63, kemudian ada Kevin Anugrah dengan NIM 43. Mungkin bisa lanjut ke next slide. Nah, adapun topik pembahasan kami pada praktikum kali ini, yang pertama itu adalah perkenalan ataupun introduction the Neo4j, kemudian ada Grab Database, kemudian ada query-nya, serta yang terakhir nanti kami akan menampilkan kesimpulan dari hasil praktikum yang telah kami kerjakan. Mungkin boleh next. Oke, di bagian introduction Grab Database ini, di sini Grab Database ini merupakan salah satu kategori basis data NoSQL. Basis data SQL ini membuat model data dalam bentuk tabel-tabel yang memiliki baris dan kolom ya. Kemudian, sedangkan basis data NoSQL yang udah disinggung di Grab Database ini tadi, tidak ada standar skema yang akan didefinisikan. Jadi, sistem manajemen basis data NoSQL-nya ini tidak mempunyai aturan tertentu seperti model basis data relasional seperti biasa yang udah kita ketahui. Nah, mungkin untuk introduce-nya cukup sekian. Nanti jika ingin ditambah atau lebih dipahami lagi, kita bisa kembangkan di modul praktikum yang udah kita punya. Mulai di next. Selanjutnya silahkan diambil alih oleh rekan-rekan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Neo4j, yang dimana Neo4j sendiri bisa dilihat ikoniknya itu ada di sebelah pojok kanan atas. Neo4j sendiri itu merupakan sebuah sistem manajemen basis data grafik, atau yang bisa disebut itu Graph Database Management System yang dikembangkan oleh Neo4j sendiri. Nah, untuk Neo4j sendiri itu didesain untuk apa yaitu untuk menyimpan, mengelola dan juga menganalisis data yang memiliki hubungan kompleks di antara entitas-entitas. Nah, pada dasarnya Neo4j juga menggunakan model data grafik yang terdiri dari nodes yang mewakili entitas atau objek dan hubungan relationship yang mewakili hubungan antara simbol-simbol tersebut. Setiap simpul dan hubungan dalam basis data Neo4j dapat memiliki atribut yang relevan. Oke, karena di sini kita di praktikum 5 itu menggunakan Neo4j Desktop dan juga Neo4j Aura. Di sini ada perbedaannya tentunya. Untuk desktop sendiri itu aplikasinya tuh diunduh dan diinstal pada komputer ataupun laptop masing-masing gitu. Kemudian penggunanya juga memiliki kendali penuh atas konfigurasi dan manajemen instansi Neo4j pada mesin mereka sendiri. Mungkin untuk link mendownloadnya ini bisa diklik di sini. Kemudian kalau misalnya Neo4j Aura itu di sini tuh berbedanya layanan basis datanya tuh berupa cloud, jadi bisa digunakan menggunakan web gitu, teman-teman. Kemudian infrastruktur dan manajemen servernya itu ditangani oleh Neo4j, sehingga pengguna itu tidak perlu mengolah infrastruktur secara langsung. Dan Neo4j Aura ini cocok untuk pengguna yang menginginkan skalabilitas otomatis atau manajemen yang mudah dan tidak ingin repot dengan pengaturan infrastruktur. Jadi kalau ingin lebih mudah tanpa mendownload, teman-teman bisa download pakai Neo4j Aura. Oke, selanjutnya ini ada pembahasan query yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke query. Query ini merupakan perintah yang kita gunakan untuk menampilkan output dalam suatu database. Dalam hal ini kita menggunakan Neo4j.
Yang pertama kita menyimpan not mahasiswa. Di sini dapat kita lihat query-nya menggunakan fungsi create. Create di sini untuk membuat not yang ingin kita buat. Ya, kita karena kita di sini disuruh membuat not mahasiswa dan juga not mata kuliah, maka kita buat create mahasiswa. Setelah itu dalamnya ada nama mahasiswanya. Kemudian ada untuk membuat not mata kuliahnya, kita buat create mata kuliah, kemudian nama mata kuliahnya pembelajaran mesin seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah dengan apa namanya? Dengan mengambil atau perintah yang kita buat yaitu mengambil. Yang pertama kita match untuk menampilkan note yang telah kita buat yaitu mahasiswa kita simbolkan sebagai M dan juga mata kuliah kita simbolkan sebagai MK. Kita lihat juga pada saat MNIM maka akan nampilkan NIM mahasiswa dan juga mata kuliah dari TPB. Kemudian kita membuat create M untuk mengambil MK. Jadi membuat relasi antara M sebagai mahasiswa untuk mengambil MK atau mata kuliah. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Kemudian kita akan membuat query untuk menampilkan seluruh mahasiswa di suatu mata kuliah. Sini kita lihat match. Match itu kita gunakan untuk menampilkan sini MHS atau mahasiswa mengambil MK mata kuliah. Karena kita akan melihat salah satu mata kuliahnya yaitu kita menggunakan mata kuliah yang udah ada yaitu kecerdasan buatan. Maka return-nya akan menampilkan nama mahasiswa. Selanjutnya kita membuat properties name untuk 10 mahasiswa. Dikarenakan tadi kita sudah membuat properties nama di dalam not mahasiswa, maka kita akan melengkapinya dengan membuat properties name. Sehingga yang nama yang tadinya berdiri sendiri itu bisa ditambahkan elemen baru yaitu name. Di sini kita bisa menggunakan match mahasiswa di mana mahasiswanya Intan kita menambahkan set MHS NIM atau menambahkan NIM yaitu NIM-nya dari Intan ya 12345678990. Kemudian kita menambahkan juga properties jurusan yaitu Intan ini teknik informatika seperti itu dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita menambahkan properties TPB untuk not mata kuliah. Maka di sini kita menggunakan set MK TPB untuk menambahkan mata kuliah pada TPB dan juga menambahkan case mata kuliah nama. Pada saat mata kuliahnya TBD maka dia akan tergolong ke dalam TPB 1. Kemudian saat mata kuliah pembelajaran mesin dia tergolong ke dalam TPB 2 dan seterusnya. Setelah itu setelah itu kita masuk ke dalam output yang telah kita buat. Sini yang pertama sudah kita buat tadi, kita membuat not mahasiswa dan juga not mata kuliah. Di sini terdapat properties nama dan juga properties mata kuliah. Setelah itu kita menampilkan match mahasiswa dan juga mata kuliah. Kita membuat relasi di sini dengan dengan relasi mengambil. Kemudian kita ingin menampilkan relasi yang telah kita buat, yaitu relasi yang telah kita buat dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Maka di sini dapat kita lihat di dalam tabel berapa nama-nama mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini terdapat nama yaitu Azizah, Nur, Haraha, Fadlan, Zahra, Danar, Anugrah, Kevin, Meliani, dan juga Intan. Jadi mereka semua mengambil mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian kita menambahkan juga di sini properties NIM dan juga properties jurusan. Setelah itu kita bisa menampilkan properties yang kita buat.
em, kita membuat properties NIM tadi dan juga mata kuliah. Setelah itu kita menampilkan, nanti kita buat match mata kuliah pada saat TBD, pembelajaran mesin basis data, kejelasan buatan dan visualisasi data, maka akan tergolong ke dalam kelas RA dan juga TPB 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu sudah, karena perintah dari soalnya sudah kita lakukan semua kelima soal. Mungkin itu saja penjelasan dari uh, query dan juga hasil. Untuk berikutnya menarik kesimpulan akan saya serahkan ke rekan saya. Kesimpulan, menggunakan Neo4j untuk data NIM dan mahasiswa dapat memberikan manfaat dalam mengolah dan menganalisis data dengan cara yang lebih intuitif dan efisien. Neo4j adalah basis data grafik yang berarti bahwa data dipresentasikan sebagai grafik dengan simpul dan hubungan antar simpul. Dalam konteks informasi NIM dan mahasiswa, Neo4j dapat digunakan untuk mempresentasikan setiap mahasiswa sebagai node yang propertinya meliputi nama mahasiswa, gelar, prodi, program studi, dan informasi lainnya. Kemudian hubungan antara node ini dapat didefinisikan untuk mewakili kelas atau program yang diikuti oleh setiap mahasiswa. Dalam struktur grafis ini, informasi seperti hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang mereka ambil dapat disajikan dan digunakan dengan mudah. Dan analisis grafis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data. Dalam hal ini, Neo4j dapat menawarkan keuntungan besar dalam mengolah dan menganalisis data mahasiswa dan NIM yang efisien dan intuitif. Selanjutnya akan kita berikan ke teman kita, Ija. Mungkin barangkali Azizanya ada ada miskoneksi ya teman-teman. Nah, jadi di sini kami tadi telah menjelaskan beberapa step by step ataupun analisis yang telah kami lakukan mengenai graph database di praktikum modul 5 ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika kami ada ataupun terdapat kesalahan kata maupun tingkah laku dalam perkuliahan ataupun dalam praktikum sampai modul kelima ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.